صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي ربك والإيمان يا أكرم الكتاب سواك عند صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. حبيبي يا محمد لم يهتدي قط الله لقد ومدى أهلك وما سوي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا سلام نبي من سلك الرحمن إن الكبائر في الغفران كالأمين مصطفى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li futuhi qulubina wa li tuma'ninatiha wa li manfaati wa barakatuhu bina wa li syihhati wa li taysiri umurina bi barakatina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syekh Jalaluddin wa li jami' syekhin wa ila hadrati syawalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك mereka. Siapa mereka? Mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, lalu di antara mereka masing-masing ada yang berdoa hanya untuk kebaikan dunianya saja. Sebagian ada yang berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian yang lain ada yang berdoa untuk kebaikan dunianya namun tidak meninggalkan kebaikan akhirat. Nah, ulaika lahum, mereka lahum nasibun mimma kasab. Masing-masing di antara mereka itu mendapatkan bagian masing-masing. Yang minta kebaikan dunia, insya Allah, karena di sana tempatnya makanul mustajab, ya, makanatul mustajabah, tempat yang mustajabah, bahkan minta apa saja insya Allah dikabulkan Allah. Insya Allah, ya, mau minta apa misalnya di sana, ya Allah, saya pengen kaya ya Allah, nanti dikasih sama. Ya. Kayak ada orang yang haji atau tawaf itu, ya Allah fulus, ya Allah fulus, ya Allah fulus. Ada yang ada, ya Allah fulus, ya Allah fulus, ya Allah fulus. Tawaf, ya Allah fulus, ya Allah fulus. Orang sebelah, kamu kok tawaf fulus, ya, ya, boleh. Tapi ya kalau kata Qur'annya kemarin, ya dia hanya dapatkan kebaikan dunianya saja. Ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sayang, di tempat sebaik itu hanya minta kebaikan dunia saja.
Banyak Pak. Terkadang kita tidak sadar bahwa itu hanya untuk kepentingan dunia saja banyak. Ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara tidak sadar kadang kita hanya untuk kepentingan dunia kita saja. Coba, misalnya apa doa kita yang biasa sering kita panjatkan? Minta rezeki. Dalam otak kita, udah ngomong rezeki biasanya ngomong apa Pak? Duit. Iya kan Pak? Padahal bahasa rezeki itu dalam kitab apa? Tidak, bukan duit, bukan. Sehat rezeki bukan Pak? Nanti tahu Bapak tahu rasanya sehat kalau sakit Pak. Duit banyak kayak apa itu nggak kepake, nggak berharga, nggak bernilai. Iya. Kalau sakit ternyata sehat itu nikmat ya Allah, rezeki ya Allah. Ya. Tapi pas lagi sehat, ya, pas lagi sehat menganggap bahwa itu bukan rezeki yang luar biasa. Nah, ya. Itu sadar atau tidak sadar kita demikian. Banyak lagi bukan cuma itu dan lain-lainnya. Ya. Makanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu disebut sebagai doa sapu jagat. Udah diborong semua itu. Sapu jagat, jagat disapu. Ya, diborong habis sama itu. Doa pamungkas. Kalau bisa dalam setiap doa itu nggak boleh tinggalan. Itu penutupnya udah. Karena kalau tanpa itu misalnya, ya nanti takut-takut, khawatir doa-doa yang dipanjatkan sebelumnya itu hanya untuk dunia kita saja, tidak membawa-bawa tentang akhirat. Minta sehat, ya saya yakin betul sehat yang kita maksud itu sehat apa Pak? Badan kita kan. Kita pernah nggak meminta kepada Allah supaya hati kita sehat? Apa rohani kita sehat? Padahal boleh jadi fisiknya sehat, tapi hatinya sakitnya luar biasa. Tapi biasa-biasa saja. Ada orang yang fisiknya sakit, tapi hatinya sehat. Tapi ketika dia fisiknya sakit, merasa luar biasa, dia minta sehat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ketika hatinya yang sakit, biasa-biasa saja. Ketika di hati punya perasaan iri kepada orang lain, dia tidak pernah minta sembuh sama Allah. Ketika di hatinya ada perasaan hasud, dengki kepada orang lain, dia tidak pernah berdoa minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali penyakit kita pada hati. Lihat orang senang, kita malah nggak senang. Kan harusnya melihat orang bahagia kita ikut bahagia, melihat orang susah kita ikut susah, melihat orang ya sengsara alhamdulillah rasain itu, ya, malah nyumpain sekalian. Nah itu penyakit berarti penyakit hati. Ya. Nah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika lahum nasibun mimma kasab. Mereka ya, baik yang doanya
meminta hanya kebaikan dunianya saja, dan mereka yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, ya, lahum nasibun mimma kasab. Nah, itu masing-masing mendapatkan bagian balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendapatkan jawaban, ya, mendapatkan balasan, ganjaran, ya, ya. Min ajli ma katab, ya, ay thawabun min ajli ma katab, ya. Dari apa yang telah mereka kerjakan, dari apa yang telah mereka lakukan, dari apa yang telah mereka upayakan. Jadi Allah tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu yang dilakukan oleh hamba. Ya. Dulu sebelum peristiwa ini, ini kan di eranya Rasulullah SAW. Ya. Peristiwa awal misalnya peristiwa hijrah. Ya. Ada salah seorang sahabat hijrah ke Madinah itu bukan karena Allah dan bukan karena Rasulullah SAW. Dia hijrah itu karena pacarnya udah hijrah bersama Nabi duluan. Nah, makanya dia hijrah. Jadi hijrahnya dia pengen nyusul pacarnya. Ya. Nanti setelah sampai ketemu di sana, dia ingin nikah. Karena niatnya bukan karena Allah dan bukan karena Rasulullah SAW, hijrahlah dia ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, dia akan mendapati apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi niatnya. Ya. Nikahlah dia di sana. Ya, artinya sesuatu tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu, maka jangan pernah kita sia-siakan pula. Apalagi di tempat-tempat yang sangat baik. Ya. Itu tempat-tempat yang sangat baik pada saat kita melaksanakan prosesi haji. Tempatnya bagus. Manfaatkan untuk kebaikan dunia dan untuk kebaikan akhirat. Ya. Minta umur yang panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat. Untuk apa? Untuk ibadah, untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta rezeki, minta duit, minta uang yang banyak, yang halal, yang berkah, agar uang itu bisa manfaat buat diri, keluarga, masyarakat, lingkungan, orang yang membutuhkan. Ya. Ada nilai akhiratnya, tidak sampai di situ saja. Ya. Tidak sampai misalnya minta sehat toh. Sehat buat apa? Minta sehat, kalau sehat saja sembahyang agak misalnya, ngaji enggak misalnya, ibadah enggak, buat apa sehat? Kalau sehat saja. Ya. Minta waktu yang luas, minta waktu yang senggang. Buat apa waktu senggang? Nah, minta waktu yang luas, minta waktu yang senggang agar bisa bermanfaat. Ya, buat apa saja yang bermanfaat untuk akhirat. Ya, tidak sampai di situ. Sebetulnya kebaikan akhirat juga tidak tidak lepas daripada kebaikan dunia. Ya. Maka tinggal diniatin, ngeklik dia nanti ke akhirat, diniatin untuk Allah, nanti langsung menjadi nilai akhirat. Ay'amalu minal hajji wa du'a. Apa yang mereka telah lakukan, apa yang mereka telah kerjakan, amalu minal hajji wa du'a, yang telah mereka lakukan adalah minal hajj, yaitu dari haji, pekerjaan haji, wa du'a, dan doa. Nah, karena ada ritualnya, ada manasiknya.
tentu nanti ada doa, minta, ya ada. Pokoknya setelah dia melakukan manasik, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya tempat-tempat mustajab. Wallahu sari'ul hisab. Nah ini, wallahu sari'ul hisab, ay yuhasabul khalqa ya fi qadri nisfi nahar min ayyamid dunya li haditsin dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cepat sekali Pak membalasnya. Balasan Allah itu cepat sekali. Hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cepat sekali. Hitungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cepat sekali. Ayyuhasabul khalqa kullahu, seluruh manusia ya, mulai dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai akhir zaman ya, itu nanti ketika Allah menghisab seluruh umat manusia ya itu kan bermiliar-miliar yang muslim, yang non muslim semua ya. Itu hanya fi qadri nisfi nahar, cuma setengah hari. Amal kita semuanya dihitung oleh Allah ya, nanti ya semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu enggak lebih dari setengah hari Pak. Semua cepat sekali Allah menghitung ya, min ayyamid dunya, dari hari dunia. Kira-kira nih nanti ke siang lama apa sebetulnya? Seluruhnya ya, mulai dari semua amal kita ini yang kita kerjakan seharian selama yang 60 tahun, yang 70 tahun, dihitung semuanya. Itu ya mulai dari zaman Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Orang yang hidup di akhir zaman nanti dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak lebih dari setengah hari. Bahkan ada yang mengatakan bal qad warada annahu fi miqdar sa'ah. Bahkan ada yang mengatakan itu cuma 1 jam. 1 jam semua. Makanya luar biasa ya. Enggak ketuker hitungannya, enggak ketuker ininya, datanya ya. Kita mau mengelak apa dengan Allah? Enggak bisa kita. Kalau memang baik, nanti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau memang tidak baik, ya hasil yang tidak baik. Nah, ini kalau untuk, makanya kalau bisa apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya konteks pelajaran yang kita bisa ambil, ya apapun itu, ya kita niatkan akhirat. Ya ada dunia, ya kita niatkan ada akhiratnya. Ini kita kerja Pak, cari uang, itu kan dunia. Niatin buat akhirat. Ya Allah, saya cari duit, ya saya juga pengen jadi orang kaya, kan begitu. Mudah-mudahan dengan uang yang saya punya, saya bisa memberikan nafkah lahir dan batin anak istri saya. Itu jadi nilai akhirat. Dagang, ya Allah, saya pengen usaha, ya Allah, kasih maju, ya Allah, ya biar saya bisa sedekah, biar saya rajin sedekah, ya Allah, ya itu niatin akhirat. Maka sayang sekali bisa semua pekerjaan dunia kita, usaha dunia kita itu bisa jadi nilai akhirat. Bahkan keseharian yang kita lakukan, tidurnya kita, makan minumnya kita, itu kan dunia semua. Itu bisa jadi nilai akhirat. Tinggal bergantung bagaimana niatnya. Ya.
al-umur bimaqasidiha. Innamal a'mal binniyah. Kan segala pekerjaan itu tergantung bagaimana ya niatnya. Kalau niatnya istirahat, ya Allah, badan ini punya hak untuk istirahat, mata ini punya hak untuk merem. Memang kita mampu kalau kita mau tahan melek-lek-lekan sampai pagi bisa, tapi kan ada hak juga dia mata kita itu. Ya, nanti kalau kita secara manusia, secara umumnya manusia, orang yang menahan kantuk, nggak tidur, oh karena dia mampu, tapi fisiknya pasti loyo. Nanti kalau loyo, ibadahnya, nah itu kan akan terganggu. Yang terganggu ya ibadahnya, ya kerjanya nanti, ya usahanya dan lain-lain. Semua makan minumnya, ya Allah saya makan, ya Allah saya minum. Ya memang saya lapar, saya cari kenyang, tapi dengan kenyangnya mudah-mudahan ibadah saya jadi sergap, ibadah saya jadi semangat, ibadah ada nilai akhiratnya. Makannya dunia tapi ada nilai akhiratnya. Ya niatkan supaya badannya sergap, badan sergap, apa badannya kuat sehat, dengan badan kuat dan sehat sergap. Nah, jadi kan ibadah kan badan kalau sehat enak dibawa ibadah. Kalau sakit coba dibawa ibadah gimana Pak? Kan nggak enak. Dibawa ibadah susah Pak. Dibawa ibadah susah. Dan mohon maaf, kadang-kadang malah ya entah di mana-mana lah itu mah. Ya, atau cuma hayalan saja. Kadang-kadang malah masya Allah sakit, kadang-kadang nggak ibadah. Jadi nggak ada. Jadi sakit itu bukan penghalang untuk ibadah. Ya walaupun itu bisa jadi rukhsah, tapi rukhsahnya juga Allah berikan rukhsah lagi buat orang yang sakit, ibadahnya bagaimana? Dia nggak mampu berdiri ya duduk begitu, nggak mampu duduk ya. Nah itu. Jadi bukan berarti boleh meninggalkan. Nah, cepat sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dari apa yang telah mereka kerjakan, dari apa yang telah mereka lakukan. Itu nilai nanti di akhirat, nilai di dunianya. Barangkali kalau yang pernah ke sana, mungkin pernah kali mendengar di sana mah tempatnya nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh ngelakuin sembarangan. Nanti langsung kebayar kontan. Kali pernah begitu Pak ya? Langsung dibayar tunai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dunianya. Wallahu sari'ul hisab. Cepat sekali. Allah, ini mah cil. Wah tahu dah itu. Tahu. Enggak bakal kenter udah gua. Udah, enggak apa-apa, tinggalin aja. Begitu selesai tawaf atau selesai sholat lah, masuknya dari pintu King Abdul Aziz, keluarnya dari pintu. Ya, akhirnya kok beda? Ya, nggak nemu-nemu. Keder akhirnya. Ya, ngomong Arab, orang Patia, mau nanya orang. Padahal sekarang bahasa Indonesia di sana udah kayak bahasa dunia. Ya. Itu. Akhirnya nggak ketemu tempat penginapannya, 2-3 hari baru ketemu. Kasihan kan. Dibayar tunai. Itu dunianya. Ada mohon maaf, sering juga kita mendengar kebiasaan kita yang buruk sebelum kita berangkat ke sana, ada yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sana. Benar? Banyak ceritanya Pak, dan nyata itu. Ya benar. Ya,
Mudah-mudahan semua jamaah yang ada di sini Allah berikan kemampuan, Allah berikan keberkahan, rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, agar nanti bisa sampai berangkat menjalankan ibadah haji dan umroh tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wadkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadkurullah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bitakbir, dengan zikir takbir, inda ramil jamarat, ketika melakukan jamarat. Jadi kalau jamarat itu ya zikirnya takbir. Ya. Allahu Akbar. Jadi pas lagi nyambit yang lempar jumroh ya, tuh Allahu Akbar, atau bisa mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu. Ada kalimat takbirnya ya. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma inna hada minka wa ilaika. Kalau mau panjang ya, kalau mau simpel ya langsung saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wadkurullaha. Jadi ayat ini ayat tentang manasik ya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala inda rabbil jamarat fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan Pak jamarat? Jamarat kapan jamarat? Jumroh. Ayyamit tasyrik. Ya, as-salatah, yaitu dilakukan pada hari tasyrik ya, 3 hari, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 ya. Kita yang di sini lagi asik-asik nyate ya, bakar-bakaran. Orang yang di sana sedang sesek-sesekan ya, ngelemparin setan ya. Ya. Ya, dibagelin ya, bagelin setan. Ya. Faman ta'ajjala fi yawmain ay ista'jala bin nafarin minna ya. Siapa yang apa namanya, mengambil atau ingin cepat apa namanya, kembali ke Mekah ya. Faman ta'ajjala ay istajala bin nafar min Mina ya. Istajala bin nafar min Mina, dia mau kembali dari Mina. Nah, itu kan dia harus nginep di Mina ya pada tanggal 11, 12 fi yaumaini, maka dia ambil napal awal ya, 2 hari di Mina ya. Setelah 2 hari boleh dia meninggalkan Mina, langsung menuju Mekah, tawaf ya. Ai fi thani ayyam tasyrik ba'da rabbi jimarat ya. Setelah dia melaksanakan ya jumroh Aqabah tentunya ya, di hari-hari tasyrik itu cuma persyaratannya dia nggak boleh meninggalkan Mina itu melebihi matahari tenggelam. Dia harus sudah keluar dari Mina. Tapi kalau dia ingin mengambil nafar awal, tapi dia masih ada di Mina sampai di hari kedua matahari tenggelam,
maka dia harus mau tidak mau dia harus ambil nafarsani. Ya. Nafarsani itu dia harus nginep lagi di Mina sampai 3 hari. Makanya biasanya ketua rombongan, ketua regu itu kalau sudah duhur udah dikoprak-koprak lah, ibadah itu bahasa sininya dikoprak-koprak. Ayo cepet ya gitu. Karena orang nggak sedikit, orang banyak, perjalanannya nggak semau kita gitu, kan mesti tersendat-sendat. Ya itu. Ya kalau longgar sih, ya walaupun kalau ditempuh ya nggak jauh-jauh amat kalau pakai kendaraan gitu. Cuma kan bicaranya bukan itu, bicaranya jutaan orang dalam satu tempat. Dan Mina itu kan nggak luas-luas amat. Yang di antara tempat yang paling di tempat-tempat kumpul di sana itu yang paling kecil ya Mina. Ya dibandingkan di Arafah, yang paling itu ya Mina. Dibandingkan yang lainnya gitu. Ya. Yang ada di sana. Fala itsma alaih. Maka enggak berdosa. Boleh. Jadi kalau dia mau ngambil nafar awal, ya 2 hari nginep di Mina karena pengen cepat-cepat. Kan itu lumayan juga Pak. Mulai dari tanggal 8 apa 9 ya? 9. Mulai 8. Itu 8, 9, 10, 11, 12, 5 harian. Itu enggak pakai itu tuh apa? Ya nggak ganti, nggak apa, udah begitu aja tuh kan. Kalau yang nggak biasa ya kadang-kadang ya mungkin nggak betah juga, gatel kali, nggak mandi, nggak apa begitu, pengen cepet-cepet kali gitu. Nah boleh tuh dia, nanti kalau udah itu kan tahalul, udah bebas dia, kalau itu, nah, udah bebas. Kalau lagi begitu mah semuanya kudu dijaga. Ya kayak kita sholat Pak, sholat kan kalau udah selesai sholat kan udah bebas ngapain aja. Kalau lagi dalam sholat kan terbatas, perbuatan kita tuh terbatas. Tapi begitu selesai, nah itu, gitu. Nah, artinya bisa begini, bisa apa kan? Itu kayak gitu. Fala itsma alaih, itu enggak dosa. Bitta'jil, artinya untuk ambil cepat-cepat. Wa man ta'akhkhar, dan orang yang mengakhirkan, artinya mengakhirkan jumrahnya, ya dari biha hatta bata lailatul tsalis, sehingga dia nginep lagi sampai di hari ketiga, ya warama jimar, dan baru dia melaksanakan balang jumrah, ya 1 ya jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah, ya bukan 3. Jadi ula, wusta, aqabah itu. Fala itsma alaih, dan orang yang mengakhirkan juga itu enggak dosa juga. Jadi yang awal yang cepet-cepet pengen cepet-cepet enggak dosa, yang udah pengen santai juga enggak dosa. Ya. Fala itsma alaih, ya enggak dosa. Bidzalik ai hum mukhayyaruna fi dzalik, itu terserah mereka mau milih yang mana. Mereka mau milih yang mana, mau pilih yang A, mau pilih yang B, silahkan saja. Ya, fi dzalik. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, liman ittaqullah fi hajjihi, dalam hajinya, li'annahu, karena bahwasanya wa al-hajj, ya fil haqiqah, ya karena hakikatnya di dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah ketakwaan. Jadi pangkal dari semua ibadah itu ya takwa. Ya, jadi yang penting mah ada nilai takwanya. Mau yang A, mau yang B, yang penting ada nilai takwa.
wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annakum, dan ketahuilah oleh kalian, annakum, bahwasanya kalian ilaihi tusyarun, nanti akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala fil akhirah. Semua nanti kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayujazikum bi'amalikum. Kumpulin lagi nanti kita, dikumpulin. Sekarang kita kumpulin, nanti kita dikumpulin lagi. Ngapain? Ya, dikumpulin dan masing-masing menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hasilnya. Hasil kamu hidup di dunia, hasil kamu ini ganjaran. Nah, tuh. Ya bagi rapot lah nanti kita ngambil rapot di akhirat. Ya, mudah-mudahan nilainya bagus, mudah-mudahan hasilnya bagus. Kalaupun ada nilai yang merah, mudah-mudahan ya dapat rahmatnya Allah, dapat ya syafaat ya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan tentu kita rasanya nggak ada lah kita yang nggak punya dosa ya Pak. Di sini ada yang nggak punya dosa. Ya mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah, dapat pengampunannya Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minan nas wallahu a'lam bishawab. Ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sama-sama menjalankan kajian pada pagi ini. Kita terapkan masalah kebaikan di akhirat kita nanti. Baiklah, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ورحمة الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام.